Selanjutan dari Gubernur Penggerak yang saya dan Pak Surya lakukan, rencana aksi nyata yang akan kita lakukan pada tahapan ini ada program satu dari 4 budaya positif kita akan terapkan di sekolah. Ini kita konsultasi dulu Bapak tentang budaya positif. Jadi budaya positif itu secara garis besar gini, kita rubah tentang penggunaan hukuman dan konsekuensi menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi tidak lagi dalam bentuk hukuman ataupun dari konsekuensi, atau tidak lagi memberikan motivasi secara eksternal. Jadi selama ini kan anak itu mau melakukan sesuatu atau tidak mau melanggar sesuatu karena dia takut dihukum. Itu kan motivasi dari luar. Ya, dasar dari situ. Jadi kita coba motivasi dari internal, intrinsiknya. Dengan penerapan budaya positif menggunakan keyakinan kelas. Contoh nyatanya gini, salah satu keyakinan kelas yang nantinya kita sepakati itu wali kelas, rencananya wali kelas dan peserta didik buat keyakinan kelas. Salah satu contohnya menghormati, menghargai orang lain. Jadi menghargai dan menghormati orang lain, wali kelas dan siswa nanti di kelas, setiap orang saling menghargai mungkin dalam berbicara, sopan santun. Pada saat anak itu tidak sopan, nanti kita lakukan namanya restitusi. Restitusi itu mengembalikan dia kepada keyakinan kelas. Kamu sudah langgar keyakinan kelas. Nah, jadi itu nanti ada teknisnya lagi, cara menerapkannya menggunakan segitiga restitusi. Langkah-langkahnya cuma dalam waktu dekat ini untuk aksi pertama kita berencana untuk menerapkan keyakinan kelas itu di kelas masing-masing. Jadi kita mau berkolaborasi dengan wali kelas. Jadi wali kelas itu dengan siswa-siswa di kelasnya untuk membentuk keyakinan kelas. Nanti keyakinan kelas itu setelah kelas terbentuk, kita rencananya mau diletakkan di kelas masing-masing, kemudian bisa menjadi semacam apa ya? Kalau pengingat lah, misalnya ada kesalahan-kesalahan, nah keyakinan mana yang kira-kira yang kita langgar itu. Jadi kita harus coba apa ya untuk kegiatan konsultasi pada apa sih? Sekarang kita mengukur itu dengan Bu Desi, positif ambil itu. Jadi itu Pak, mudah-mudahan nanti dengan keyakinan kelas dibuat masing-masing kelas, keyakinan politik tadi kan, misalnya kita meyakini bahwa menghormati itu perlu menghormati orang tua, misalnya kan, maksudnya jadi anak-anak kalau buat kesalahan atau misalnya mereka tidak menghormati guru, keyakinan mana yang mereka langgar, mereka yakin itu, dan kita bisa mengembalikan mereka, mengarahkan kembali bahwa keyakinan kelas itu penting. Nah, kalau keyakinan kelas itu sudah terbentuk Pak, mungkin nanti dari Pak Detin saja ke wakil sekolah bisa membentuk keyakinan sekolah ini maksudnya. Tambahan, mungkin dalam hal ini kita minta izin untuk mengumpulkan guru-guru untuk memberikan sedikit pemahaman, sharing lah. Kan posisinya terbalik. Ini posisi terbalik. Jadi kita izinnya belakangan. Izinnya belakangan. Oh, apa? Ya, dokumentasi Pak. Enggak. Jadi Bapak untuk sharing dulu. Kemarin tuh guru sebelas mana memang sih kita masih menekankan tentang keyakinan kelas. Guru-guru selama ini tahunya peraturan kelas ataupun apa peraturan kelas selain peraturan kelas kesepakatan kelas. Jadi untuk langkah pertama ini kan pertama di waktu dengan kelas ini. Jadi rencana kita akan membuat semacam kelompok lah wali kelas kan berembuk lagi masalah keyakinan kelas ini seperti apa. Nah yang kedua kita juga kemarin menyampaikan tentang posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai guru itu harusnya seperti apa? Apakah kita sebagai penghukum, sebagai teman atau sebagai manajer? Dan alhamdulillah kawan-kawan kan
sepakatnya gini, walaupun kita tidak bisa langsung jadi manajer, paling tidak ada beberapa posisi yang tidak kita ambil, seperti penghukum kan, tidak menghindari posisi kita sebagai penghukum, karena banyak sekali Pak, seperti yang kita ceritakan kemarin kan, anak buat kesalahan kita hukum, terlambat kita masukkan untuk hukuman bersihkan WC. Sebenarnya itu bisa dihindari gitu, jangan sampai kita sebagai penghukum jadi kawan-kawan habis dulu. Sebenarnya itu perumpamaan. Ibaratnya begini, pada saat kita sebagai seorang guru, ada anak melakukan tindakan indisipliner ya, pelanggaran terhadap keyakinan tadi. Jadi di dalam ada 5 posisi kontrol itu, pada saat kita mendirikan diri sebagai penghukum, kita akan memberikan dia hukuman, tidak relevan dengan kesalahan. Tapi kalau pada saat kita memposisikan diri kita sebagai manajer, itu tadi melalui 3 langkah restitusi, kita mengembalikan dia, menyadarkan dia bahwasanya dia melanggar keyakinan keras. Manajer itu apa? Istilah aja, bukan posisi jabatan. langkah yang diambil. Mandiri berarti ya. Kalau itu mungkin belum Pak, karena kita baru masuk tahap kedua ini, model 2 ini tentang pembelajaran berpihak pada murid. Nah, mungkin di sini mungkin lebih sedikit. Mungkin pelan-pelan. Karena kita model 1 ini hanya berubah mindset aja dulu Pak, bahwa selama ini misalnya pembelajaran itu kita yang ceramah, anak dengarkan. Sebenarnya kita nggak seperti itu, mindset itu dirubah. Kita itu menuntun anak. Seperti yang dibilang sama Pak Deden beberapa teman kemarin, kita selama ini memikirkan anak itu udah ada apa ceritanya di atas kosong. Sebenarnya mindsetnya itu bukan di atas kosong, anak itu sudah ada akar-akar tulisan, ya kita yang tinggal menebalkan itu merubahkan mindset loh, masih di modul 1 ini. Masuk ada di mindset yang kita selama ini jadi penghukum, mendidik anak harus dihukum, nah sekarang dirubah supaya tidak lagi seperti itu. Mudah-mudahan kalau ini bisa menerapkan di sekolah. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan budaya yang positif. Pengalaman itu juga harus dioptimalisasi ke siswa juga, tidak hanya guru. Ya. Karena kan guru itu kan menerapkan kelas versi penyampaian berbeda. Yang berbeda kan juga beragam, ada kakak biasa, dan daya responnya berbeda. Nanti kita akan buat juga Pak pertemuan dengan anak-anak, misalnya ini kan kita sudah sampaikan ke guru, majelis guru kan, nanti ke anak-anak juga dia sampaikan apa juga yang kita sehingga mereka nyambung gitu kan, Terlibat sama mereka. Jadi fokus bisa di apa di kalau terus sebagai beberapa cara di sisi jadi kami mohon izin Pak bukan usul asalnya. Tentang posisi kontrol untuk ibu, sebenarnya ini saya mau kuatkan lagi apa yang disampaikan oleh Pak Surya. Seperti yang saya sampaikan tadi, sekolah selalu punya cara di dalam menangani kasus-kasus muridnya. Sekolah selalu punya cara di dalam menangani kasus-kasus muridnya. Salah satunya itu tadi, kalau ada beberapa sekolah yang menerapkan KUM ya, angka kredit, anak yang berbuat salah dapat poin-poin, kemudian nanti poinnya berapa kali hukumannya ini, atau mungkin sekolah sudah membuat peraturan kelas, setiap yang melanggar ini dapatnya ini, setiap yang melanggar ini dapatnya ini.
seperti itu. Jadi ini kejadian pada tahun-tahun sebelumnya. Mungkin pada masa-masa dulu kita waktu masih sekolah itu lebih parah. Tampar dan tunjang terjadi untuk anak laki-laki. Entah kalau yang perempuan kena juga atau enggak. Bapak Ibu di sini ada yang pernah tampar enggak? Enggak ada Bu. Bu Bida enggak pernah ya? Pak Didi pernah tampar? Pak Didi? Maksudnya apa? Pernah tampar? Pernah ya? Kira-kira Bapak Ibu ini kebetulan kan kita ngajar. Hal memalukan apa yang pernah Ibu rasakan dibuat sama guru waktu bersalah di sekolah? Atau dulu sekolah baik semua? Pernah nggak? Belum pernah? Pernah? Kapan ya? Cuma waktu SD itu karena tidak menghafal kali-kali Ya. kita di tapi kadang-kadang ini kalau dia membuat karena dari kesalahan kita itu membuat kita lebih menghafal nih besoknya ada tentang sendiri apalagi itu ada motivasi gitu. Ada motivasi tersendiri untuk melakukan supaya Tidak begitu kaya. Ada yang pernah lebih parah nggak Bu? Ada yang pernah berdiri di depan kelas nggak? Berdiri di depan kelas gara-gara yang ngerjain PR pernah? Iya, iya berarti kan ada rasa malu pada saat kita dihukum waktu itu ya. Makanya saya tanya tadi, Bapak Ibu ini kira-kira baik semua dan di sekolah kemarin waktu sekolah. Ada permasalahan ya. Saya juga pernah. Sama-sama kita pernah dihukum. Ya, itu pada saat gurunya memberikan hukuman, kemudian kita berubah, itu namanya kan motivasinya kira-kira dari mana? Motivasi dari luar atau dari dalam? Dari dalam. Kita termotivasinya dari luar atau dari dalam setelah dihukum? dari dalam bisa dari luar. Dihukum dulu baru berubah. Yang ngasih tekanan di luar atau di dalam? Di luar. Motivasinya eksternal berarti. Ya, sekarang kita berusaha untuk mengubah pola itu sebenarnya. Kalau dulu kita dihukum, baru kita bergerak. Sekarang anak-anak kita bisa dari dalam dirinya sendiri untuk berbuat seperti itu. Itu sih sebenarnya tujuannya itu. Kamu nggak usah dihukum deh, udah kamu sendiri aja lah. Paham nggak? Nah gitu. Kira-kira maunya seperti itu. Itu harapan kita ke depan. Makanya saya bilang tadi, waktu kita ada anak-anak yang seperti itu tadi, yang bermasalah tadi, itu sebenarnya kan bukan diri mereka. Kenapa saya bilang bukan diri mereka? Nggak ada yang ngajari. Nggak ada yang ngajari. Ada yang ngajari apa enggak? Sebenarnya kayaknya nggak ada yang ngajari, tapi sebenarnya mereka diajari oleh keadaan. Lingkungan bisa jadi, tontonan, smartphone bisa jadi. Itu rata-rata anak-anak kita tadi, Pak, kemarin lombanya kok nggak ada lomba game? Emang kenapa rupanya kalau nggak ada game? Gak enak lah Pak. Saya tanya sih sebenarnya, di game itu yang semenjak kamu pernah main game mabar lah ibaratnya, katakan mabar, main bareng. Pada saat mabar, baik enggak tuh? Rata-rata anak-anak yang ikut game online perkataannya tidak baik. Pasti mencarut, mohon mampus, mati kau, itu disebut. Jadi mereka terdidik untuk individu, mereka tidak peduli dengan orang lain. Mati-matilah kau, seperti aku menang, seperti itu. Itu yang membuat mereka keras sebenarnya. Orang tuanya tahu marah aja, main game aja dia bilang kayak gitu. Paket habis minta duit, malam tidur, pagi terlambat, dia marah. Terakhir dikasih hukumannya apa? Nggak usah main handphone lagi. Begitu dia nggak main handphone, dia main ke tempat kawannya, nggak pulang ke rumah. Udah sore nggak pulang ke rumah ya gara-gara nggak ada handphone. Serba salah. Solusi orang tuanya apa? Nggak bisa. Pasti kalau ditanya nggak tahu lagi saya Pak. Anak saya kamu jadi apa lagi? Solusinya bisa kita hadirkan kalau kita merubah caranya kita menangani itu tadi. Itu cerita orang tua. Dan ini jangan sampai terjadi di anak kita. Mungkin yang ayah saya anaknya masih kecil-kecil.
Kalau mungkin macam Budi ini yang udah besar, udah pernah merasakan bagaimana mendidik anak sampai besar, itu mungkin lebih paham. Anak saya masih kecil ini sekarang udah kelas 2 SD. Dia kelas 2 SD itu udah kewalahan. Setiap hari Sabtu dan Minggu udah nagih jatah. Ya kan hari Sabtu nggak sekolah, jadi handphone lah. Katanya nantilah bentar lagi makan dulu. Jadi dia mau tiap hari itu cepat-cepat satu supaya bisa main handphone. Dia termotivasi, kenapa? Oke, saya bisa ngalihkan dari Senin sampai Jumatnya, tapi tujuan dia itu cepat-cepat Sabtu. Motivasinya dia supaya bisa cepat hari Sabtu main handphone. Biarlah kalah. Itulah yang mau kita rubah. Motivasinya nggak dari dalam dirinya sendiri. Dia mau belajar. Saya dulu pernah buat kayak gini. Belajar dulu, nanti dikasih handphone. Terakhir mau belajar, kalau dikasih handphone, tiba handphone mati baterainya, belajar. Males mati handphonenya. Serba salah. Itulah yang dicontohkan Mas Surya tadi. Itu namanya konsekuensi. Itu namanya hukuman. Pada saat kita memberikan sesuatu, rewardnya, ya kita ngasih sesuatu itu karena reward. Kamu belajar dulu, nanti baru handphone. Kamu kerja dulu, nanti bapak kasih duit, nanti ibu kasih duit. Kamu belajar, nanti ibu kasih hadiah. Kamu nurut ya nak, nanti ibu kasih nilai yang bagus. Kamu datang cepat supaya tidak dihukum. Kamu pakai pakaian yang rapi supaya tidak berdiri di depan waktu pacaran. Jadi semua yang kita lakukan itu sifatnya memberikan konsekuensi. Kalau dia tidak lakukan, kalau nggak hukuman, kamu ngerjain apa? Itu yang mau kita rubah maksudnya. Dan ini kalau kita bisa menerapkan, ini penting kalau di rumah kita. Jadi anak tuh ya udah mau ada hukuman nggak ada hukuman, ya udah saya ngurus aja deh, saya turutin aturan. Ada nggak yang kayak gitu? Ada? Yakin? Anak itu mau datang cepat karena takut dihukum, apa karena memang dia mau datang cepat? Dia pakai sepatu kemarin karena takut kalau pakai sendal-sendalnya diambil, atau karena memang dia mau pakai sepatu? Memang mau pakai sepatu. Ya oke. Sebagian. Mana yang banyak? Kira-kira yang sengaja berbuat karena dia tidak ada hukum, atau sengaja berbuat karena memang dari dalam dirinya sendiri, mana benar? Kita pergi naik motor ke kota, nanti saya akan menemui di hotel. Ke kota, pakai helm karena takut kena tilang atau karena biar jatuh nggak sakit? Takut kena tilang. Seandainya nggak ada tukang tilang, rata-rata orang di rumah itu pakai helm apa enggak? Enggak. Padahal tujuan pemakaian helm kalau jatuh terlindung kepalanya, itu aja ya sebenarnya. Tapi dia tetap berpikir, ya aku tak pakai helm karena takut hilang. Itu lagi yang kita bahasnya. Itulah namanya hukum. Efek dari hukuman, setiap yang kita lakukan harus ada timbal baliknya. Kalau orang ngerjain ini, ya kalau dapat hadiah, kalau nggak ada ya malu. Itu yang hukuman tadi. Kenapa? Karena biasanya kita dulu kayak gitu. Ya aku rapi karena dia dari itu guru. Pertanyaan paling dasarnya kayak gini. Yang paling penting, mohon maaf, ya nggak apa-apa sih. Yang orang Islam begini pertanyaannya, Bapak Ibu mau sholat, mau berbuat baik karena takut neraka atau karena mau masuk surga? Yang berapa orang yang merasa tenang? Saya sendiri kadang nggak sholat, takut neraka. Kalau surga dan neraka nggak ada, masih mau sholat nggak? Itu pertanyaan.
kita minta sesuatu itu pasti nggak dari dalam, karena takut, dan itu jadi beban. Sholat karena takut neraka, sholatnya jadi beban. Mau melakukan sholat pasti malas, kalau nggak sholat terdosa, sholat ngantuk. Beda motivasi sama orang tua memang. Tapi tetap yang buat dia ketenangan itu supaya aku nanti masuk surga mengenai. Balik lagi, kalau ya, mungkin pertanyaan saya berdosa atau enggak tahu. Tiba-tiba malaikat ngomong, ternyata neraka sama surga ditiadakan Tuhan. Yang orang tua pasti udah berhenti aja sholat. Lebih tenang nggak sholat bayangkan. Tidur sama aja nggak ada surga loh. Itu yang paling dasar ya, mohon maafnya seperti itu. Tapi kalau kita kaji seperti itu terlalu dalam. Nah ini yang kita mau tumbuhkan dari anak-anak kita. Pada saat kita kebiasaan memberikan reward, dia tidak akan pernah mau melakukan kalau nggak ada reward. Pada saat kita belum terbiasa memberikan hukuman dan hukumannya dihilangkan, besok dia ulangi lagi. Aku pakai sepatu kan, aku sendal ditangkap. Kemarin waktu pakai sendal nggak ditangkap, aku pakai sendal, nggak mau sepatu. Kan itu berarti. Itu yang inti yang disampaikan Mas Surya seperti itu. Memotivasi dia dari dalam dirinya. Jadi jangan karena ada reward, ada hukuman, lalu dia melakukan. Ini pembahasannya sih kemarin sempat saya sampaikan ke Pak Surya. Ini pembahasannya orang-orang sufi sebenarnya, orang-orang Solo. Kenapa? Pada saat mereka melakukan itu, mereka nggak berharap untuk dapat balasan atau tidak lah. Yang penting kita Tuhan dekat. Ini memang dalam. Tapi kita pelajari itu. Kita pelajari ini untuk anak-anak kita. Dalam jangka panjang ini baik untuk mereka. Ketinggalannya kita dibanding negara luar itu tadi. Mereka pernah tahu apa Ibu melihat ini video-video motivasi. Video-video motivasi orang luar itu kalau melakukan sesuatu bukan karena dia dapat hukuman atau tidak, karena memang dari dalam diri dia itu memang mau melakukan sesuatu kebaikan. Plusnya dapat untung. Jadi bonusnya itu reward. Yang paling penting dia berbuat baik dulu. Itu video-video motivasi kan seperti itu. Biasanya dari saya tahu video motivasi Thailand itu sering banyak di Jepang, yang dari luar. Kalau orang Indonesia malah jarang. Padahal Indonesia punya Pancasila. Pancasilanya nggak jalan. Katanya negara berbudaya, ada istiadatnya ada, tapi malah ketinggalan dari orang luar. Kebalik posisinya sekarang. Ini yang mau dibangkitkan pemerintah melalui profil pelajar Pancasila. Kita mengembalikan mereka ke kebudayaan kita orang Indonesia itu gotong royong itu tadi. Makanya ini kita sampaikan di sekolah kita. Mudah-mudahan ke depan kita bisa merubah mindset anak-anak kita dengan cara apa? Yang pertama kita mengetahui 5 posisi kontrol yang diberikan oleh Pak Surya tadi. Dari 5 posisi kontrol, penghukum, pemberi konsekuensi, teman, pemantau, dan manajer. Bapak Ibu sekarang ini di posisi mana? Rata-rata di posisi mana? Penghukum atau pemantau atau teman? Jadi selama ini jadi apa katanya? Di sini Bapak Ibu, di sini ini dia. Di tabel ini sebenarnya menjelaskan tentang tadi posisi tadi. Saya balik bentar ya Pak Sur. Motivasi yang didapatkan anak, kalau kita terbiasa memberikan mereka itu perlakuan penghukum, pembuat bersalah, teman dan pemantau, itu motivasi yang datang motivasi dari eksternal. Itu tadi. Kalau dia nggak dikasih sanksi, dia nggak akan lakukan. Dia nggak dikasih reward, dia nggak akan lakukan. Kalau dia dikasih sanksi baru dia lakukan. Kalau tidak dikasih sanksi dia tidak lakukan.
Salah satu contoh penghukum adalah menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau membuat orang bersalah itu berceramah, menunjukkan kekecewaan. Aduh, kamu membuat ibu kecewa, itu membuat rasa bersalah. Kalau teman, buat alasan sama siswanya. Ayolah, semalam kan kamu sudah ibu gini kan, udah bapak gini kan, sama-sama ayo. Pemantau menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Tahu nggak? Terus kalau kamu lakukan apa jadinya? Kalau kamu terlambat tahu nggak? Tahu, Pak. Kalau terlambat apa jadinya? Terus apa yang terjadi sekarang itu bahasa-bahasa orang yang memantau. Dia cuma melihat kira-kira anak ini kalau dikasih pertanyaan gini apa jawabannya? Itu pemantau. Kalau manajer mengembalikan ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yang nanti bakalan kita buat. Apa yang diyakini bersama itu yang ditanyakan. Kira-kira apa yang kamu yakini? Nah, kalau kamu begini, nah itu tadi. Itu saya ulangi. Oke, sekarang kita masuk kepada caranya ya Bapak Ibu. Cara apa lagi tadi? Ya, ini sebagai seorang guru yang kita ingin memberikan motivasi internal kepada peserta didik atau kita ingin membuat mereka itu sadar terhadap dirinya sendiri, itu posisi manajer. Caranya gimana? Bapak Ibu di dalam setiap kegiatan, di dalam setiap perlakuan terhadap anak-anak, kalau anak bersalah, itu caranya dengan menggunakan segitiga restitusi namanya. Restitusi ini tahu nggak artinya Bapak Ibu? Restitusi ini ada yang pernah dengar nggak? Restitusi? Nggak ada. Ya sama, kami juga sama-sama baru dengar. Restitusi itu artinya mengembalikan ke posisi awal. Pertama gimana? Kalau anak kita bersalah, salah satu contohnya kemarin Pak Surya menangani anak yang berantem 2 orang. Kira-kira kalau anak berantem Bapak Ibu, itu kira-kira dalam diri anak itu apa yang hilang? Dia kenapa dia berantem itu maksudnya? Apanya yang nggak ada dalam dirinya? Kenapa dia sampai berantem itu kira-kira karena nggak ada apanya? Sikap apanya yang nggak ada? Mengontrol diri. Lain? Sabaran. Lainnya? Menghormati. Ya, jadi di dalam diri anak itu kesabarannya nggak ada, nggak menghargai orang lain dan nggak menghormati orang lain, sehingga dia main pukul aja depan, nggak peduli. Terjadi yang satu juga seperti itu, dia nggak sabar, dia nggak menghormati. Hari ini masuk mata pelajaran guru ini, kalau aku berantem ibu ini jadi ini atau bapak ini jadi ini, dia nggak menghargai gurunya dan dia nggak menghargai teman-teman sekitarnya. Berarti dia kehilangan kesabaran, dia kehilangan penghormatan terhadap orang lain. Itulah keyakinan yang harusnya kita buat terhadap anak-anak. Kita sampaikan dulu pada saat pembelajaran awal. Itu nanti bakalan kita buat. Kemudian cara mengatasinya gimana? Dalam setiap permasalahan anak melanggar aturan, mengatasinya. Bukan melanggar aturan, melanggar keyakinan mereka. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Caranya itu tujuannya pertama kali begitu anak bermasalah kita dudukkan anak itu, baik itu dia sendiri berdua atau ya dengan rekan-rekannya yang lain yang membuat masalah, kita dudukkan, kita stabilkan identitasnya. Tujuannya apa? Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat kesalahan tadi, anak yang tadi dia berantem, dia rasa dia bersalah terhadap guru, menjadi positif terhadap dirinya sendiri.
Caranya ada beberapa kata yang kita sampaikan ke anak. Salah satunya, berbuat salah itu hanya wajar atau manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian Bapak Ibu gak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik menyelesaikan masalah. Kemudian kata-kata lain, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-terus, apakah kamu bersikap baik terhadap dirimu sendiri? Jadi menstabilkan identitas adalah membuat dia menjadi positif terhadap dirinya sendiri dulu. Pada saat dia sudah merasa dirinya menjadi positif, baru kita masuk tahapan berikutnya, validasi kebutuhan. Apa yang dibutuhkan anak itu? Tujuannya apa? Membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada saat anak itu berantem, kira-kira dibutuh apa ya? Atau pada saat anak ini lah pada saat anak tidak pakai sepatu, kira-kira dia kepengen apa Bapak Ibu? Di sekolah dia nggak mau pakai sepatu dia. Iya, dia kepengen pakai sendal. Kira-kira di dalam dirinya itu kepengen apa dia? Hatinya itu kepengen ngapain? Kebebasan, kepengen kekuatan, kepengen dicintai, kepengen bertahan hidup, kepengen apa dalam hal ini? Anak itu nggak mau pakai ini, nggak pakai sepatu. Dia biar keren. Dari perhatian itu. Jadi setelah kita tahu tadi identifikasi, dia positifkan dirinya dulu, baru kita validasi kebutuhannya. Dia butuh apa sih anak ini? Oh, dia butuh perhatian. Tapi nggak semua anak butuh perhatian. Karena ada yang anak yang memang kepingin bebas, suka-suka aku sekolah ini. Ada yang kepingin seperti itu. Nah, disitulah sebenarnya fungsi kita menyelidiki lagi. Pada saat anak bermasalah, kita selidiki dulu dia, validasi dulu kebutuhannya. Dia sebenarnya minta apa? Kamu ini nggak pakai sepatu kenapa sih? Karena dia malas, atau karena dia memang kepengen dilihat orang? Kan itu dulu tadi. Pada saat kita tahu kebutuhannya, kita bisa selesaikan selanjutnya. Tapi yang paling penting, pada saat validasi kebutuhan, Bapak Ibu ini biasanya ada beberapa redaksi. Salah contohnya di sini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Contoh mungkin itu tadi, dia nggak pakai sepatu, kamu bisa aja ini nggak pakai sepatu. Atau mungkin kamu bisa aja kamu nggak pakai baju, kan kamu nggak mungkin nggak pakai baju. Cuma sepatu aja yang nggak kamu pakai. Jadi naik dia. Kebutuhan dia itu naik. Dia kepengen bebas sebenarnya. Kita tahu anak itu pengen bebas nih. Ini udah perananya, ibaratnya dia yang kepengen bebas, suka-sukanya di sekolah. Jadi kita lihat dulu kebutuhannya pengen bebas. Oh, bebas. Kita bisa bilang ini. Kamu cuma nggak pakai sepatu aja kan? Bukan kepengen nggak pakai ini baju. Itu salah satu contohnya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Gitu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Kadang permasalahan anak beda-beda. Salah satu contoh tadi berantem. Pak, saya punya harga diri loh Pak, digitukan. Dia punya harga diri karena harga diri yang dia pengen jaga. Jadi dia pukul orang lain. Dia sebenarnya kepengen dihargai sama temennya, harga dirinya mungkin dia diejek seperti itu. Orang tuanya diejek. Karena dia diejek orang tuanya, dia langsung main pukul. Benar apa enggak dalam hal ini? Sisi lain, dia ada benarnya karena dia harga diri orang tuanya disebut. Tapi sisi lain, kita tinggal di negara yang punya aturan dan kita tinggal di sekolah yang punya aturan. Nah, seperti itu. Salah satu contohnya ini tadi, kamu boleh saja berusaha menjaga sikap itu, menjaga harga diri. Tapi tambahkan sikap lain yang baru, sabar. Nah, itu
Itulah validasi kebutuhan. Kita lihat anak tadi kepengen bebas atau kepengen kekuatan atau kepengen diperhatikan. Melalui itu kita masukkan redaksi-redaksi atau kata-kata yang bisa memuaskan kebutuhannya tadi. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus mendukung? Seperti itu. Pasti dia punya pengen. Oh iya Bu. Oh iya Pak. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu salah satu contoh-contoh. Kemudian yang terakhir Bu, Bapak setelah validasi kebutuhan, itu kita tanyakan keyakinannya Bapak. Kita kembalikan dia ke keyakinan kelas yang sudah kita buat. Di posisi ini atau pada tahapan ini, anak melihat kesalahannya, kemudian dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Sebenarnya berarti pentingnya pemahaman ini terhadap kita. Itu pentingnya itu kita buat keyakinan dulu. Kita buatkan keyakinan kelas, kesabaran, menghormati orang lain, kejujuran, keamanan, keselamatan. Kita buatkan di situ, baru kita jelaskan. Nah, menghargai orang lain seperti ini. Ada guru, ada teman, kita hormati mereka. Jangan sampai kita ribut, tidak menghargai orang lain seperti itu. Kemudian kejujuran, kalau ada lihat barang orang lain, boleh diambil, tanya dulu siapa yang punya. Ada yang punya tidak? Kalau tidak ada yang punya, ambil, kasihkan ke guru atau wali kelas. Itu keyakinan itu yang kita buat dulu di kelas seperti itu. Dengan cara ya apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kesabaran Pak, kesabaran Bu. Kalau sudah tahu sabar, memukul salah enggak? Ya saya salah karena saya tidak sabar. Dia dengan sendirinya dia akan menyadari bahwasanya dia melanggar itu. Kemudian nilai-nilai universal atau nilai-nilai apa yang ada di sekolah yang kita sepakati sama si keyakinan tadi sama ya. Kemudian pada saat berbuat salah, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Maunya jadi kelas gak ribut gitu. Jadi kamu maunya kelas ini seperti apa? Kelas yang bagus seperti apa? Pada saat dia mungkin ada beberapa anak yang sebenarnya nggak cocok dengan kondisi kelas, terus dia berontak, dia buat masalah. Itu salah satu contohnya. Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Pada saat kamu melarang, kamu menjadi orang seperti apa sih? Hebat atau gimana? Gitu kan biasanya anak yang tahu. Kembalikan dia ke situ. Sudah. Kalau sudah ketiga tadi, mulai dari identifikasi, kemudian validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan, anak akan dengan sendirinya menjawab. Apa yang biasanya dia akan menjawab, kira-kira yang kamu lakukan apa selanjutnya? Kalau tak kamu tahu ini salah, dia akan dengan sendirinya menjawab, ya udah Bu, saya akan minta maaf. Atau ya Pak, saya nggak akan ulangi lagi, besok saya pakai sepatu. Atau Bu, besok saya akan ganti barang teman yang saya pecahkan. Biarkan dia menyelesaikan sendiri permasalahan yang dilakukan, tapi kita lakukan 3 langkah tadi. Bapak Ibu ini gini, mungkin agak bingung ya. Bapak Ibu yang saya pastikan pasti bingung. Tapi mungkin Bapak Ibu ada yang bisa nangkap nggak kira-kira apa yang dimaksudkan dengan Pak Surya dengan saya hari ini? Bisa mungkin. Yang lain Bapak Ibu? Sedikit ya. Jadi gini Bapak Ibu, kalau mungkin Bapak Ibu terutama wali kelas. Saya dengan Pak Surya sudah sepakat untuk mengubah budaya di sekolah kita dengan kondisi lingkungan yang ada sekitar sini. Sekolah ini punya warnanya apa? Biar anak kita sedikit,
biar kita tinggal di dalam, di kampung, biarlah ibaratnya kita menangani anak-anak yang seperti ini, atau mungkin ya kita punya kondisi seperti ini. Biarlah kita dengan kondisi seperti ini, tapi kita punya warna. Punya warna itu apa? Kita punya cara untuk membantu mereka merubah dirinya dari dalam dengan cara-cara seperti ini. Ini kita sepakati dengan Pak Surya. Harusnya sih konsultasi dengan kepala sekolah dulu, tapi kepala sekolah sudah setuju membuat budaya positif di sekolah. Tidak apa-apa, rapatkan dulu dengan Bapak Ibu guru, diskusikan, sampaikan dulu. Nanti berikutnya besok tinggal jumpa kepala sekolah hasil dari pertemuan hari ini. Kemudian nanti saya minta wali kelas dengan anaknya di kelas membuat keyakinan kelas, kayak kesepakatan kelas kayak seperti itu, tapi yang sifatnya keyakinan tadi. Apa yang kita yakini di kelas ini, supaya anak-anak saling menghormati orang lain, saling menjaga barang orang lain, tidak tidak mencela, tidak melecehkan. Kira-kira keyakinan apa yang bisa kita buat dengan mereka? Tuliskan di karton, atau mungkin Bapak Ibu kalau memang mau buatkan dulu di kelas kira-kira apa yang mau buat, nanti biar kita buat di bulan 9. Kalau memang saya sudah sampaikan ke Pak, kalau memang beliau setuju, kita printkan ininya, kita printkan macam spanduk itu, kira-kira itu 1x1 kita tempel di kelas. Mulai hari itu setiap anak yang bermasalah, kita kembalikan dia ke keyakinan kelas tadi. Kenapa kamu buat seperti ini? Hal apa yang kamu langgar? Kira-kira gimana kamu mengatasinya? Jadi kita kurangi penggunaan hukuman. Kurangi ya, bukan kita tiadakan. Karena kalau kita langsung tiadakan, ini bakalan kaget. Mereka juga nanti bakalan sepele. Karena penerapan ini tidak bisa langsung serta-merta, pelan-pelan. Kalau kita hilangkan hukuman, mereka belum punya motivasi dari dalam. Pada saat ini dihilangkan, mereka jadinya sepele. Kita mengarahnya ke situ. Di dalam setiap mereka melakukan kesalahan, hukumannya terakhir. Bukan hukuman, konsekuensinya terakhir. Dibedakan ya Bapak Ibu antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu contohnya gini, dia terlambat masuk kelas. Seharusnya kalau dia terlambat, yang dirugikan apa? Belajarnya kan? Tapi kita kasih hukuman dia nyuci WC. Sudah terlambat, kita suruh nyuci WC. Sementara seharusnya dia masuk cepat ke kelas, sudah terlambat. Nah, relevan enggak? Enggak. Nah, di situ hati-hati. Jangan sampai kita menyamakan antara hukuman dengan konsekuensi. Pada saat dia terlambat, yuk cepatkan dia masuk ke kelas. Apa konsekuensinya? Kasih. Karena kamu terlambat masuk kelas, guru yang di dalam kelas, kamu baca tuh dari bab 1 sampai bab 2, itu tadi yang dibahas. Nah, itu baru konsekuensi namanya. Tapi kalau dia terlambat, sudah tahu terlambat, kita suruh di WC, sudah satu pelajaran hilang. Gak cocok kesalahannya dengan yang kita kasih. Sama dengan mungkin kayak gini. Anak curi pena, yang dihilangkan pena. Karena kamu curi pena, kamu ganti satu kotak penanya. Yang dicuri satu, gantinya satu kotak. Kalau curi satu, ya ganti satu. Gitu. Pada saat itu sudah membuat dia keberatan dan dia merasakan terbebani berat, itu hukuman. Tapi kalau dia mengganti sesuai dengan kondisinya, ya karena dia terlambat 15 menit, ya udah kamu 15 menit baca modul tadi yang ketinggalan atau tadi materi yang ketinggalan. Nanti setelah baca saya tanya, itu masih konsekuensi, masih bagus. Tapi kalau hukuman kan udah terlambat, tak kemudian juga sih atau mungkin lain terlambat, lari keliling lapangan ibadah sekali, tidak ada nyambung-nyambungnya. Apalagi hukuman fisik. Hari ini kita kasih dia push up 10, besok 10, besok 10. Lama-lama tahan dia push up. Ya udah terserah, push up 10 udah biasa. Gitu.
Itu kan, nah itu tadi hukuman yang nggak relevan. Boleh kita kasih, tapi mulai hari apa nih? Kalau bisa besok, nah besok ya, jangan hari. Besok kita terapkan segitiga restitusi. Cuman saya minta itu tadi Bapak Ibu wali kelas mohon untuk membuat keyakinan kelas di dunia di kelasnya. Nanti kita pelan-pelan kita perbaiki. Kalau program ini nantinya nggak berjalan atau mungkin program ini kita jumpai kesalahan atau kendala, kita evaluasi Bapak Ibu. Pak Deden, kayaknya kita belum bisa nih buat ini. Anak-anak ini kejadiannya seperti ini, kendalanya seperti ini. Kita evaluasi, kita perbaiki. Gimana nantinya kita perbaiki bersama. Kurang lebih itu Pak Surya. Karena Pak Surya juga wali kelas, Pak Surya bisa terjun langsung ke kelas untuk menerapkan keyakinan kelas. Saya tidak wali kelas, jadi saya cuma bisa berdiri di posisinya saya mungkin sebagai wakil. Saya minta tolong ke Bapak Ibu setiap wali kelas untuk anak-anak kita peran supaya mungkin ke depan ada hal baik untuk mereka. Kita tukar kesepakatan atau peraturan dengan keyakinan. Jadi mengembalikan ke kebutuhannya mereka. Mereka butuhnya apa, kita kasih seperti itu. Mereka butuh kebebasan, kita kasih kebebasan dengan syarat kita kawal. Mereka butuh kasih sayang, kita kasih sayang. Mereka kepengen menunjukkan dirinya dia, yuk kita kasih kita fasilitasi dia untuk menunjukkan dirinya. Itulah di kurikulum Merdeka keberpihakan terhadap murid. Jadi kita harus tahu pemahamannya, kita harus tahu, kita fasilitasi. Karena kasusnya kan banyak seperti itu. Mohon maaf saya juga dulu seperti itu. Bapak Ibu, kita lihat anak ini cari perhatian di kelas, ribut aja kayak gitu. Kemudian kita merasa anak ini mengganggu bagi yang lain jadinya. Terus karena kita guru, kita merasa kita yang punya aturan, kamu dari tadi ribut aja keluar, kita bilang kayak gitu. Atau ribut aja diam kayak gitu kan. Kita nggak ngerti ternyata anak ini butuh perhatian. Kita nggak ngerti ternyata anak ini punya kemampuan komunikasi yang bagus, makanya dia ngomong aja kayak gitu. Solusinya apa? Ya karena dia punya komunikasi yang bagus, kita arahkan dia, mungkin minatnya apa nih? Oh dia pidato pintar nih. Oh kalau suruh jadi protokol bagus nih. Oh pembawa acara bagus nih, akan kayak gitu. Salah satu contohnya. Kita kasih warna itu seperti yang kemarin saya bilang lah di waktu ada depan sekolah. Kita sama-sama nol dengan orang yang ada di kota, kita sama-sama memajukan sekolah ini. Saya nggak bilang gini ya Bapak Ibu. Mungkin apa yang kita buat hari ini kita tidak terima uang dalam bentuk uang, tapi niat baik kita mungkin didengar Tuhan. Ke depan jadi ladang amal untuk kita. Saat ini kita tidak bisa menerima manfaatnya secara langsung. Tapi mungkin suatu saat anak itu akan beranggapan, mungkin anak itu merasa kita sudah menolong mereka. Di situ enaknya jadi guru. Jadi guru itu kerjanya kayak gitu. Balasannya nggak secara langsung, balasannya nanti bertahun-tahun. Biasanya jadi guru kayak gitu. Hari ini kita berbuat baik terhadap anak itu nggak secara langsung akan mengganti kita atau mengasih duit, atau mungkin membantu nggak ya. Nanti bertahun-tahun baru dia datang, Pak. Saya dulu murid Bapak. Atau mungkin Bapak Ibu pernah mengalami, nggak usah jauh-jauh lah, ke kota makan, tahu-tahu jumpa siswa. Begitu jumpa, ngobrol bentar, kita mau bayar, dia anaknya udah pergi, tahu-tahu udah dibayar Pak tadi. Nah gitu. Pernah ya? Sering ya. Itu yang maksud saya tadi. Kita berbuat baik tidak waktu itu di barat Tuhan, tapi suatu saat dia ingat dia pernah bayar sama kita, dia diam, tahu-tahu dibayarnya aja. Sering ya Bu? Mungkin karena mungkin banyak juga siswa yang di luar kejadian seperti itu. Itu banyak. Jadi sebagai guru itu gantinya nanti jangka panjang. Oke Bapak Ibu, mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu atas kekurangan di dalam menyampaikan materi. Mungkin ada hal-hal yang tidak jelas, atau mungkin bagi Bapak Ibu merasa nggak tahu gitu. Mohon maaf. Mungkin ada yang benar-benar nggak paham. Saya dan Pak Surya juga baru belajar, tapi berusaha untuk
Coba yuk kita terapkan sama-sama, kira-kira bisa nggak? Nanti kalau nggak bisa kita evaluasi, nah itu maksud saya ini. Setuju nggak Bapak Ibu? Kalau setuju bilang setuju, kalau nggak bilang nggak ya. Kita mencoba menerapkan hal baru ini, siapa tahu ini jadi sesuatu yang baik bagi kita, itu maksudnya. Setuju nggak? Setuju nggak? Oke lah Bapak Ibu, setujunya pelan-pelan. Saya anggap setuju. Ya. Ini Pak, masalah pembuatan kegiatan kelas itu setiap kelas itu mau barang sama, beda-beda. Atau nanti kami beda-beda nanti maunya sama. Jadi kan gini, sebenarnya pembuatan keyakinan kelas itu sebaiknya melibatkan siswa di kelas, wali kelasnya kan. Kira-kira boleh kalau itu teknis. Kira-kira ibu mau buatkan dulu kan. Sementara ini kita paksakan dulu, maksudnya paksakan, kita buatkan dulu, kita sampaikan ke anak, itu masih dulu kan. Ibu anak ngikuti apa yang kita buat gitu kan. Nggak apa-apa juga, untuk sementara boleh lah sama pakai ini. Tapi nanti untuk selanjutnya mungkin tahun pertama, menurut saya nggak usah semua kelas. Semua kelas boleh. Kalau saya pribadi tidak saya. Berbeda lah ya. Ayo udah biar nggak apa ada rebukan aja Bu. Nanti kalau udah dapat nanti kita apakah mau sama atau enggak apa-apa. Nanti kita coba printkan dalam bentuk banner, kita tempel di kelas. Jadi di kelas itu bukan cuma jadwal piket dan jadwal mata pelajaran aja boleh, tapi akhirnya kelas sama. Kayak gitu nggak boleh. Mana bagusnya nih? Ya kalau mau lama berarti pasor nanti kan bisa sekalian ngasih masukan gitu teman-teman. Sebenarnya kalau wali kelas sudah buat peraturan kelas tinggal berubah sedikit aja. Sudah buat peraturan kelas. Kalau saya kelas saya buat peraturan kelas. Memang jalannya susah. Jalannya susah. Enggak semua anak yang bisa ngerti kan. Nah kita membuat keyakinan itu memang kayak seperti yang dibilang tadi. Kita bisa membuka anak betul-betul terbuka kan. Nah, itulah. Cuman karena kita ini masih awal-awal penerapan, bagusnya untuk membuka ya kita agak paksa-paksakan sedikit, dicampur. Nah, kita langsung bisa pilih. Kata Bu, saya ini kan karena dipaksakan pola sama kayak jadi bisa ada ya. Itulah dipaksa-paksakan. Nanti kita sama-sama kerja sama. Mudah-mudahan nanti di kelas kita masing-masing sudah punya keyakinan kelas, ya kan? Kita bisa nangani anak masalah sesuai dengan institusi kan berbeda. Dan kalau seperti itu kan nggak ini juga nggak repot juga kita ke depannya menangani anak-anak yang bermasalah. Ya udah kita tinggal terapkan aja segitiga restitusinya. Kita udah punya acara. Pertama nanyanya kayak gini, kedua kayak gini, ketiga kayak gini. Udah kamu punya apa? Udah silakan. Nanti tinggal kayak gitu lagi. Nggak repot nih. Kita sudah punya cara. Maksud saya itu ke depan kita jadi lebih gampang. Pelan-pelan. Cuma seperti yang saya sebutkan tadi, kita kan posisi kontrol kita itu ada 5 tuh. Nggak semua anak bisa diterapkan yang manajer. Nah, mungkin ada beberapa anak yang harus memang diterapkan hukum ya harus itu adalah dulu sementara. Itu aja. Ya. Oke. Terima kasih Bapak. Ada pertanyaan lain nggak? Ayolah, tanyalah. Sebentar aja tanyanya. Boleh. Karena dia kan 5 tadi. Ya, benar. Membuat orang salah, ini kan Ya. tidak sewaktu menangani anak baik itu dalam proses belajar maupun di luar itu ini pengalaman saya tidak selalu kita itu sebagai murid menjadi hukum. Kadang karena sama anak ada kali ulur, ya kan? Kadang kita bisa menjadi kita kadang-kadang bisa menjadi teman. Kan ada kali ulur tadi.
tidak fokus hanya kita menjadi guru, kita menjadi teman-teman, tapi tidak tergantung situasi kita pada saat kita belajar mengenai penuh situasinya ini. Anak ini kan kita beda, kali ini bisa begini, ini besok dia beda, dan tidak sama. Kadang-kadang masih begini kalau menurut saya. Kadang kalau saya bisa menjadi bisa juga kalau kita menjadi teman. Jadi ini kita tarik ulur. Nah, tarik ulur tidak mesti kita mengambilnya disiplin. Ada saatnya kita agak santai. Nah, itu kalau menurut saya. Ya Bu, jadi memang intinya fleksibilitas tergantung dengan kondisi anak. Ada anak yang benar-benar nggak bisa dibagusin, memang harus literasi, ya kan? Reno, Iya, memang. Sebenarnya Reno itu, ya, Reno itu kurang perhatian. Sebenarnya kalau kita mau sih, kebetulan sekolah kita itu nggak ada guru BK. Dia harus yang dibenahi itu harus main ininya dulu. Psikologinya dia dulu dibenerin. Kalau udah dapat baru kita bisa memperbaiki peranainya. Saat ini kalau kita mau paksakan dia harus ikuti aturan dengan kondisi dia yang di rumah seperti itu, sama dengan Fuad sih sebenarnya itu. Fuad malah tadi ngaku dia, Pak saya itu dulu SD boleh balikin hukum bang apa? Curi gitu ya, dikebuki bapak gitu. Dia sering ngomong kayak gitu tadi. Jadi ya kita sebagai guru tarik ulur. Kalau Bumi bilang tarik ulur sama kayak main layang-layang. Begitu dilepaskan layangannya lepas, ditarik paksa untuk benangnya, terpaksa ulur, tarik tergantung angin, tergantung anak gitu. Apa-apa, tapi kita mulai caranya, strateginya kita mulai dengan keyakinan kelas. Kalau Bapak Ibu nanti di kelas kondisikan dengan kondisi anak boleh, nggak jadi masalah. Kita mulai dari mix campur. Tapi buatkan keyakinan kelas dulu supaya mereka tahu bahwa di kelasnya punya keyakinan yang harus dia pegang. Oh kesabaran, oh keselamatan, oh keamanan. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Ada? Nggak ada? Oke, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Saya mohon kerjasamanya benar. Ini bukan untuk saya dan Pak Surya saja. Ini untuk kita bersama. Kebetulan hari ini saya dan Pak Surya yang ikut guru penggerak dan mendapatkan materi ini duluan. Saya berdoa mudah-mudahan tahun depan, tahun depan ada terpilih. Saya mohon Bapak Ibu apalah ikut guru penggerak datang. Saya tutup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.